Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Khalifah dijadikan budak dan Abu Nawas mati. Diceritakan bahwa rakyat Baghdad sengsara karena merajalelanya praktik jual beli budak, sementara Khalifah Harun ar-Rasyid seolah-olah menutup mata dari kenyataan itu. Buktinya, Khalifah tidak pernah mengeluarkan kebijakan agar rakyat terbebas dari penderitaan mereka akibat praktik jual beli budak itu. Abu Nawas merasa bahwa jika ia hanya melayangkan laporan atau usulan lisan saja terhadap Khalifah, tidak akan berguna apa-apa, sebab istana sudah mengetahui semua itu, hanya saja menutup mata. Maka Abu Nawas menyusun siasat untuk menjual Khalifah sebagai budak. Tujuannya agar Khalifah merasakan sendiri penderitaan rakyat. Ia datang ke istana tanpa diundang menghadap Khalifah. Ada suatu yang amat menarik yang akan hamba tunjukkan hanya kepada paduka yang mulia, kata Abu Nawas kepada Khalifah. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Khalifah langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikan, kata Khalifah tanpa rasa curiga. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Khalifah tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid pun menyetujui untuk menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian keduanya berangkat menuju sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Khalifah duduk di bawah pohon rindang dan menunggu di situ sampai Abu Nawas kembali. Maka Abu Nawas pun pergi menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak, dengan tujuan menjual Khalifah sebagai budak kepadanya. Setelah pedagang budak itu memperhatikan Khalifah dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa si badui mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari si badui. Siapa engkau? Tanya Khalifah Harun ar-Rasyid kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Khalifah Harun ar-Rasyid dalam pakaian rakyat jelata. Apa maksud perkataanmu? Tanya Khalifah dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjualmu kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Khalifah dengan muka murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Khalifah Harun ar-Rasyid dengan geram. Tidak. Dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu si badui itu menyeret budak barunya ke belakang rumah. Khalifah Harun ar-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Khalifah kaget melihat tumpukan kayu itu banyak sekali. Ia pun membelah kayu itu. Ketika salah, ia dibentak. Ketika lelah, ia tetap dipaksa bekerja. Kalau memberontak, ia dipukul. Oh, beginilah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras lebih dahulu, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Khalifah Harun ar-Rasyid. Akhirnya Khalifah mencari cara agar si badui mengetahui bahwa dirinya adalah pemimpinnya. Penjual budak itu pun kaget dan menjatuhkan diri sembari menyembah Khalifah. Khalifah mengampuninya karena ia memang tidak tahu. Namun kepada Abu Nawas, Khalifah sangat murka. Meskipun dengan begitu ia menjadi sadar akan penderitaan rakyat atas praktik perbuatannya. Begitu sampai di istana, Khalifah langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menyeret Abu Nawas ke dalam istana, ke hadapannya. Namun
Para prajurit itu hanya menemui istri Abu Nawas karena Abu Nawas telah menghilang. Begitu para prajurit balik ke istana dengan cuma-cuma, Abu Nawas baru berani pulang ke rumahnya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu," lapor sang istri. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai budak," ucap Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya ia tahu di negerinya ada praktik jual beli budak dan menjadi budak itu sangat sengsara." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Khalifah Harun ar-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas dengan wajah cemas. "Pasti kau akan dihukum berat," ujar sang istri. Abu Nawas masuk ke dalam kamarnya. Ia mengambil air wudhu, kemudian mendirikan sholat 2 rakaat dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ia berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan apabila utusan khalifah datang ke rumahnya. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas berpura-pura menangis sambil menjerit-jerit histeris, mengatakan bahwa suaminya telah mati. Lalu, kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Khalifah terkejut. Kemarahan dan kegeramannya agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Khalifah. Khalifah beserta beberapa pengawal dan seorang tabib atau dokter istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memberikan penanganan terhadap Abu Nawas dan memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Khalifah bahwa Abu Nawas memang telah wafat beberapa jam yang lalu. Melihat Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Khalifah meneteskan air mata. "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Khalifah kepada istri Abu Nawas. "Ada, Paduka yang mulia," jawab istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," pinta Khalifah. "Suami hamba Abu Nawas memohon, sudilah kiranya baginda mengampuni semua kesalahannya dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Khalifah menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Khalifah mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Khalifah Harun ar-Rasyid memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuatnya terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya," ucap Khalifah. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau, Abu Nawas berseru lantang, "Alhamdulillah." Seketika seluruh rakyat, terutama pengusung jenazah, ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Mereka pun lari tunggang langgang, bertubrukan satu sama lain. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Khalifah. Kau, sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Khalifah dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku," jawab Abu Nawas santai. "Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya, baginda." "Segar bugar, buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai, wahai Abu Nawas?" "Ilmu dari Mah Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia," jawab Abu Nawas. Demikianlah akhir kisahnya. Abu Nawas telah menyadarkan Khalifah Harun ar-Rasyid akan penderitaan rakyatnya akibat perdagangan budak, dan ia terbebas dari hukuman dengan cara unik dan mengundang tawa. Upaya menyadarkan pemimpin yang tidak acuh terhadap penderitaan rakyatnya semacam itu, dengan cara-cara yang tampak kurang ajar, hampir tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali Abu Nawas.